Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mutmainah dari kelas C, mahasiswa semester 1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asal-usul bahasa. Namun sebelumnya saya mohon maaf bila ada suara bising sebab di sekitar rumah saya sedang terkena banjir. Jadi bila ada suara-suara yang sekiranya mengganggu mohon dimaklumi. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain antar penuturnya. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia, akan tetapi tidak ada yang benar-benar mengetahui kapan bahasa terbentuk dan apa faktor-faktor yang membentuk bahasa untuk pertama kalinya. Hal ini pun banyak didiskusikan oleh para ahli bahasa, namun mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan tunggal. Menurut Noam Chomsky, bahasa terbentuk 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Saat itu manusia sudah dapat berkomunikasi dengan gestur tubuh dan suara yang dihasilkan oleh mulut. Noam Chomsky juga berpendapat bahwa bahasa adalah spesifikasi genetik yang terletak di otak manusia dan manusia dirancang secara spesifik untuk berbahasa. Kemampuan yang sudah ada pada diri kita ini kemudian berkembang menjadi lebih kompleks. Singkatnya, kita mulai bisa memikirkan dua benda dalam satu waktu dan mengkombinasikannya menjadi nama benda yang kita maksud. Hal inilah yang kemudian berkembang menjadi struktur bahasa yang kita kenal sekarang. Berikut ini terdapat beberapa teori asal-usul bahasa yang muncul dan tak sedikit pula yang mempertentangkannya. Secara umum, teori asal-usul bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori tradisional dan modern. Teori tradisional terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, pupu teori. Menurut teori ini, bahasa manusia berasal dari bentuk emosi saja. Yang kedua, ada dingdong teori. Menurut teori ini, manusia mempunyai insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan stimulus dari luar. Selanjutnya ada Yoheho teori. Bahasa pertama kali lahir dalam suatu kegiatan sosial. Dahulu, kelompok orang primitif bekerja sama secara sosial sehingga pada kegiatan mereka ini lahirlah bahasa. Saat mereka bekerja, maka pita suara mereka bergetar dan melahirkan ucapan khusus untuk setiap tindakan. Ucapan inilah yang kemudian menjadi sebuah penamaan atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Berikutnya ada bobo teori. Bobo teori ini disebut juga sebagai onomatopoetik atau echoic teori. Menurut teori ini, kata-kata yang lahir merupakan tiruan terhadap suara guntur, angin, ombak, air sungai, suara kokok ayam, atau bunyi itik. Terakhir ada gestur teori. Menurut gestur teori, isyarat mendahului ujaran. Dukung teori ini mengambil contoh penggunaan bahasa isyarat yang dipakai oleh suku Indian di Amerika Utara yang berkomunikasi dengan suku-suku yang tidak satu bahasa. Namun menurut Darwin, isyarat tidak dapat dipakai dalam semua keadaan. Misalnya kita tidak bisa berisyarat di tempat gelap atau saat kedua tangan memegang sesuatu. Begitulah penjelasan singkat mengenai teori tradisional. Nah, sedangkan menurut pendekatan modern, manusia dilahirkan sempurna dengan perlengkapan fisik untuk berbicara. Otto Jespersen mengungkapkan bahwa ada persamaan perkembangan antara bahasa bayi dengan bahasa manusia primitif. Bahasa primitif itu hampir tak memiliki arti serupa dengan ucapan-ucapan bayi. Lama-kelamaan, ucapan-ucapan tersebut berkembang menjadi sempurna. Selain teori asal-usul bahasa tadi, saya akan memberitahu sedikit sejarah mengenai asal-usul bahasa. Ternyata keingintahuan manusia terhadap bahasa sudah dimulai sejak lama. Salah satunya percobaan yang dilakukan oleh Raja Mesir kuno, yaitu Psammetichus. Percobaan ini dilakukan dengan mengurung dua orang bayi di kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi ini dapat melafalkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bekos itu bahasa Phrygian yang berarti roti. Percobaan ini pun membuat mereka berkesimpulan berpikir bahwa seluruh bahasa di dunia ini berasal dari bahasa Phrygia. Lantas bagaimana bisa bahasa tiap daerah berbeda-beda? Nah, bahasa berkembang menjadi berbeda-beda dikarenakan adanya isolasi kebudayaan. Nenek moyang kita pada zaman dahulu bepergian menjelajahi dunia dengan tujuan mencari makanan. Dalam proses inilah kemudian nenek moyang kita berpencar dan membentuk bahasa baru yang sesuai dengan kondisi alam, makhluk hidup lainnya, dan juga makanan. Saat nenek moyang kita dari satu tempat bertemu dengan nenek moyang kita dari tempat lainnya, maka kemudian mereka membentuk bahasa baru dari kedua bahasa mereka yang disebut super language. Selain itu, salah satu faktor penting yang mempengaruhi bahasa adalah jarak. Jika diperhatikan dengan seksama, negara-negara yang berdekatan biasanya memiliki sedikit banyak kesamaan dalam bahasa. Hal ini dikarenakan mereka saling membaur dan bergaul satu dengan lainnya. Selain itu, perubahan terhadap bahasa memanglah sesuatu yang terus terjadi.
Contohnya saja bahasa Indonesia dalam ejaan lama yang kemudian berganti dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian bertambahnya bahasa-bahasa serapan seperti study dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap menjadi studi dalam bahasa Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.